Shalom Amang dan Inang. Shalom juga untuk saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita kalau diberikan kebaikan dari orang lain, kita tidak mengucapkan terima kasih atau sedikit menyelipkan kata-kata pujian? Mungkin kita semua sama ya. Kalau kita merasakan kebaikan dari orang lain, maka kita akan mengucapkan terima kasih dan kita akan menyelipkan sedikit mungkin kata pujian. Makasih ya, baik banget gitu ya. Betul enggak? Itu secara naluriah itu terjadi dan kita lakukan. Apalagi kalau kebaikan yang berlimpah-limpah, kebaikan yang sungguh-sungguh sangat di luar dari batas pikiran kita gitu. Pasti pujian itu bertambah juga ya kan. Ungkapan syukur itu juga akan berlimpah-limpah. Nah, ini adalah lagu yang digubah, yang dibuat oleh Ethan. Siapa itu Ethan? Ethan adalah salah satu yang dipilih dari keturunan Lewi untuk menjadi pemimpin pujian di Bait Suci Allah. Jadi Ethan menulis suatu pujian dan itu merujuk kepada perbuatan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Khususnya adalah ketika tabut Tuhan, tabut perjanjian itu kembali kepada bangsa Israel. Jadi bagi bangsa Israel kembalinya tabut perjanjian adalah suatu berkat yang sungguh sangat luar biasa. Karena kepercayaan diri mereka kembali. Mereka meyakini Allah sudah kembali bersama dengan mereka. Ada bersama dengan mereka. Itu makna dari tabut perjanjian. Selain itu, Ethan juga terinspirasi dari penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel yang tidak pernah putusnya menyertai dan memberkati, menolong dan menyelamatkan. Sehingga nampak sekali sukacita pertolongan yang dirasakan oleh bangsa Israel di dalam Mazmur ini. Khususnya di ayat yang tadi kita baca. Ayat 15 sampai dengan 18. Berbahagialah, bersorak-sorai, bersorak-sorai sepanjang hari bahkan. Sampai-sampai mereka merasa mereka memiliki tanduk yang meninggi. Gitu.
karena pertolongan Tuhan yang mereka rasakan, mereka bersorak-sorai, berbahagia, bahkan kepercayaan diri mereka meninggi. Nah, inilah latar belakangnya ditulisnya Mazmur ini. Kalau kita diberikan Tuhan talenta untuk membuat nyanyian juga, kita akan mampu menggambarkan, menuliskan, mendaftarkan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendetailkan apa saja itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang mau ditekankan dari firman Tuhan pada hari ini adalah di mana juga sang pemazmur mengangkat sosok Tuhan, yaitu sebagai pribadi yang penuh dengan keadilan dan kasih setia. Inilah ajakan untuk kita Amang Inang, saudara-saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Saya akan sharingkan satu video untuk kita semua. Jadi video ini juga saya terima dari beberapa grup WhatsApp. Kalau nggak salah, salah satunya juga dari grup Naomi ini. Pernah nggak Inang Naomi di sini mengingat video ini, ya? Bukan hanya dari Naomi, kayaknya dari Naomi, SPH, dan mungkin semua juga kita pernah menerima video ini. Minta tolong, Amang. Mereka yang menyanyikan orang Batak kah? Iya. Menurut informasi dari video ini bukan orang Batak yang menyanyikannya, tapi pinter sekali ya nyanyinya ya. Kayaknya pas gitu legato-legatonya ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari Indonesia Timur dan mereka bukan di luar dari hidup yang biasa-biasa seperti kita lagi di gereja kah nyanyi-nyanyi gitu ya, bukan.
atau lagi di warung gitu, lagi di lapo-lapo gitu, bukan. Tapi mereka sedang bernyanyi di lapas. Bayangkan, di lapas. Mereka sedang menjalani masa-masa keadilan ya. Mereka sedang menjalani pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi mereka mengalami kasih setia Tuhan. Mereka mengalami kasih setia Tuhan. Sehingga mereka berlatih lagu. Makanya saya bingung kenapa ya orang-orang ini harus memilih lagu dari bahasa Batak gitu. Emangnya nggak ada gitu lagu dari Kidung Jemaat yang menginspirasi mereka. Tapi kalau misalkan kita dengar lagunya, nadanya itu sama dengan lagu kita. Suaramu ku dengar ya, memanggil diriku apa? Supaya ku di Golgota dibasuh. Iya, kita nyanyikan sama-sama refnya. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kalau kita lihat terjemahannya bahasa Batak, izinkan saya membacakannya. Begini ayat yang pertama dan kedua. Dengan kuasanya Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga baka. Kutinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Jangan ku tertinggal di kedatangan-Mu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. Kembali ref, kutinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Inilah yang sedang mereka nanti-nantikan, pembebasan. Bukan hanya pembebasan keluar mereka dari masa pertanggungjawaban mereka di lapas, tetapi juga mereka menantikan kedatangan Tuhan secara rohani, yaitu Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amang Inang, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan bahwa Tuhan itu adil di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Amang Inang, saya mau mengatakan melalui firman Tuhan bahwa keadilan dan kasih setia Tuhan itu berjalan beriringan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya di dalam keadilan Tuhan kita bisa merasakan kasih setianya. Di dalam kasih setia Tuhan pasti harus nampak keadilannya. Dalam artian kalau kita merasa apa yang kita hadapi pada saat ini dari sudut kemanusiaan kita, kok Tuhan tidak adil ya? Aku sudah rajin loh ke ibadah, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah kasih yang baik-baik, menderma gitu ya, berdiakonia. Tetapi kok apa yang aku minta, apa yang aku doakan Tuhan tidak beri. Akhirnya kita mengalami kekecewaan, kita bilang Tuhan gak adil. Amang Inang, jangan cepat-cepat kita memberikan label kepada Tuhan tidak adil, jangan. Ini yang mau kita sama-sama hayati. Ketika firman Tuhan mengatakan keadilan dan kasih setia Tuhan adalah jati diri Tuhan, mari kita merenungkannya. Kita berusaha untuk menyelami atau hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Artinya kita menyadari
Apa yang kita alami sekarang, rasakan sekarang, dapatkan sekarang, memang itu adalah kasih setia dan keadilan Tuhan. Itu yang pertama, Amang Inang, bahwa keadilan dan kasih setia Tuhan, atau bisa dikatakan keadilan itu berhubungan dengan hukum Tuhan, itu adalah suatu tumpuan tahta Allah. Hukum yang tak terpisah itulah yang menjadi kekuatan dan keteguhan dari pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam hukum Allah, melakukan hukum Allah. Allah menghendaki barang siapa yang hidup di dalam kebaikan Tuhan, yang hidup di dalam persekutuan dengan kasih setia Tuhan, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang disebut sebagai pewaris kerajaan Tuhan, mereka haruslah hidup di dalam keadilan. Jadi ini kita terpanggil untuk menjadi penegak keadilan, ya. Bukan dalam artian kita semua harus jadi polisi gitu ya, bukan. Atau jadi jaksa atau jadi hakim, bukan. Tetapi melalui sikap hidup kita, melalui keberadaan kita dimanapun kita berada, kita harus menjunjung nilai-nilai keadilan. Adil di rumah, adil di komunitas kita, adil di mana kita bisa memimpin atau berada. Itu yang pertama, Amang Inang, yang mau diserukan dari firman Tuhan pada hari ini. Bahwa jati diri Allah adalah penuh dengan keadilan dan kasih setia. Oleh karena itu siapa yang tidak hidup dalam keadilan dan kasih setia, ketika mereka hidup di dunia ini, maka mereka tidak layak, bahkan akan menerima hukuman dari Tuhan. Yang kedua, Amang Inang, siapa yang hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Siapa yang hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan akan merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupannya. Jadi mari kita, kalau kita mau bahagia di hidup di dunia ini, Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Tuhan sudah kasih kata kuncinya. Baiklah kita hidup menciptakan keadilan. Baiklah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ini mau mengarahkan kita bahwa hidup kita ini seutuhnya dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam cahaya Tuhan atau dalam pimpinan Tuhan, maka akan mendapatkan penghiburan, maka akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan? Penghiburan. Siapa di antara kita yang tidak pernah hidup di dalam pergumulan, keterbebanan? Pasti kita diperhadapkan Tuhan dengan situasi untuk merasakan emosi tersebut. Dan obatnya adalah penghiburan. Nah, siapa yang hidup di dalam Tuhan, dia akan merasakan penghiburan dari Tuhan. Meskipun dia dalam kondisi terpuruk, meskipun kita dalam kondisi yang berbeban berat, tapi kalau kita ada dan bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita. Itulah bedanya dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka akan cepat hopeless. Mereka akan merasa Tuhan itu jauh, atau Tuhan itu tidak baik, atau Tuhan itu marah kepada dia.
Tapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, meskipun dia mengalami berkali-kali permasalahan kehidupan datang kepadanya, dia akan tetap tegar, dia akan tetap kuat, dia akan tetap melangkah dengan percaya diri. Karena apa? Percaya ada Tuhan bersamanya. Itu yang kedua, Amang Inang melihat siapa yang hidup di dalam kasih, di dalam hukum keadilan Tuhan, maka kebahagiaan, sorak-sorai itulah yang akan kita rasakan. Itu yang akan kita rasakan. Bahkan tiada hentinya kita akan memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Pemazmur mengatakan tadi, setiap hari, sepanjang hari berarti 24 jam kita akan dikuatkan atau kita didorong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiada henti-hentinya. Yang ketiga, Amang Inang, kita diperlihatkan bahwa keadilan dan kasih setia Tuhan itu adalah kekuatan kita orang percaya. Itulah kekuatan kita untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Artinya, ketika kita diperhadapkan dengan suatu hal yang menyudutkan kita, memperlakukan kita tidak adil, kita tidak akan takut. Kita akan percaya diri karena kita punya perisai. Karena kita punya kekuatan, yaitu ada Tuhan yang akan menolong kita, membangkitkan kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita. Dan Tuhan memberikan keadilan untuk kita. Itulah Amang Inang yang harus kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, satu pekan ke depan, dan selamanya. Meyakini bahwa Tuhan itu sungguh adil di dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untukku, untukmu secara pribadi. Itulah yang harus kita bawa Amang Inang. Kita diberikan kesempatan menikmati berbagai kebaikan dan berkat Tuhan. Dan itu semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kesalehan, bukan karena ketaatan. Bukan. Tetapi hanya karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk berbuat baik. Yang memampukan kita untuk berdiakonia. Yang memampukan kita, mendorong kita untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Artinya karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih setianya, makanya kita merespon dengan ungkapan syukur, bersorak-sorai, berbahagia sepanjang hari. Amang Inang, hidup yang demikian adalah hidup yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, mari Amang Inang semakin hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Andalkanlah Dia di dalam setiap masa yang berat yang kita alami. Dan pujilah Dia di dalam setiap hal yang membuat kita bersukacita dan bersemangat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Yang menyemangati kami bahwa kami harus hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kami berpikiran positif terhadap Engkau Tuhan melalui setiap hal yang akan kami hadapi, rasakan, alami di panjang kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami harus melihat bahwa Tuhan adalah penuh dengan keadilan dan kasih setia. Tuhan tolonglah kami supaya kami
tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, tapi kami menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga memohon pada kesempatan ini Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di dalam perkumpulan kami pada saat ini Tuhan, kami memohon Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap hati, setiap pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, maupun yang sedang beribadah melalui live streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan, untuk setiap orang yang berseru padamu hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan, hal-hal yang disampaikan kepadamu ya Tuhan, sesuai dengan keadilan dan kasih setiamu ya Tuhan. Sementara jemaatmu Tuhan menantikan jawaban dari Engkau Tuhan, pertolongan darimu. Tuhan kiranya berikan pengharapan, perteguh iman mereka, sehingga dalam penantian mereka tetap bersuka cita. Tuhan jawab setiap pribadi yang merindukan pasangan hidup. Tuhan kiranya jawab setiap keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya juga Tuhan berikan permohonan setiap orang yang sedang bergumul terhadap pekerjaan mereka, maupun juga Tuhan jawab setiap keluarga yang bergumul terhadap keutuhan keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau mengetahui setiap hal yang sedang dirindukan oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, setiap pribadi yang bergumul terhadap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Khususnya untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang kami ketahui Inang Marintan Citumorang Boru Pardosi, Inang Hengki Tambunan Boru Lumban Tobing, Amang Jumonggo Butar-Butar, dan juga Dayana Mirabel Togi Marito Boru Butar-Butar. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Obat-obatan, makanan dan minuman itulah kiranya perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi diri mereka. Bapa dalam kerajaan surga, banyak juga Tuhan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gereja-Mu Tuhan melalui kategorial Tuhan Yesus. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau yang mendahului setiap kegiatan itu Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik, supaya melalui kegiatan itu pun Tuhan nama-Mu dimuliakan, dan supaya melalui kegiatan itu juga Tuhan iman setiap jemaat-Mu Tuhan mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan iman. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengabdikan diri untuk melayani di bait-Mu Tuhan. Berikan Tuhan mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, dan juga sukacita dan juga rejeki. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.